Ya, pemberantasan korupsi, gaji tingkat yang paling rendah kita naikin 280%, dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hidupnya baik. Kualitas kita, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat. Tadi bukti hari ini, kita berhasil mendapat 13 triliun dari 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu tidak punya rumah dinas, juta dan anak yang sudah berkeluarga, Nah, jadi di sini ada kenaikan gaji, 5.500 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior, pengalaman 32 tahun, golongan 4E seperti saya ini nggak apa-apa. Kita ya bukan soal gaji aman, Pak. Ya ini memang sudah ada tabelnya di sini. Daftar gaji, pokok jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga, itu gaji pokoknya. Berdasarkan PP 4424 itu, sebesar 7.137.984, ya lalu jika dinaikkan gajinya 240%, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi 19,6, 355, apakah perlu take home page saya sampaikan? Perlu Pak, nah take home pay. Gaji yang paling senior itu akhirnya 40.800 ditambah 19,986. Sekian menjadi 66.086. Lebih inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior awal tahun, itu akhirnya terima take home P20.000 hendakan data 3 dari sebelumnya, 15,998 fair. Berdasarkan PP 44 2024, ya dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji, sebelumnya 53.937. Dengan masa pengabdian 30 tahun lebih, golongan 4E34 sudah paling senior lah. Nah karena itulah, tapi gaji pokok untuk golongan senior, itu 12.800 sekian. Nah, masa pensiun ya. Jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan hakim 75%. Menjadi 9.996, sekian kali 75% terima 4.000 Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti, peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun, gaji itu juga berkenan pemerintah. Itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal 2025 asal kita sadar ini. Kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dari distribusi pangan dengan baik, dengan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air kita kuat, mata uang harga saham bisa fluktuasi, tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan dan energi, serta pengelolaan air yang baik. Yang ketiga ini kadang-kadang kita, karena kita diberi karunia Tuhan, air yang berlimpah-limpah di sebagian besar republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan. Tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola, kadang-kadang air ini malah menjadi bencana. Banjir semua sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit, tidak mungkin. Pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan. Kita harus dalami masalah air ini ya. Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains, coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita. Apakah cukup ya mempelajari masalah air ini? Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana. Saya kira sudah ratusan tahun, ribuan tahun, kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan pasti banjir kalau musim hujan. Apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim. Karena itu kita harus antisipasi. Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita. Ini tergolong mungkin hidrologi. Kalau tidak salah ya hidrologi. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun. Ke 8,7% ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih. Walaupun kita tidak boleh puas, tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,76%. Dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan.
Kita paham karena itu kita bekerja keras, tetapi ini masalah dunia. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, terjadi disrupsi dalam produksi, dan industri ini harus kita perhitungkan munculnya artificial intelligence. Kecerdasan buatan ini membuat sekarang faktor research, faktor penelitian lebih cepat sekali luar biasa dan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang itu juga munculnya robotik. Ini juga harus kita catat di Jerman, di pabrik Volkswagen, yang biasa menggunakan 5.000 pekerja, sekarang hanya dengan 30 orang. Sisanya robot ini harus kita catat juga. Terima kasih para menteri, para Menko. Untuk pertama sekali dalam sejarah, kita sekarang republik kita. Sekarang pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN untuk pertama kali. Sekarang, tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai. Ke datanya sendiri-sendiri, satu data ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial, data yang keliru. Dan dibagikan hari ini, ada 3,7 juta anak sekolah ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini 3,5 juta. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan. 6 Singapura mungkin, ini prestasi yang dipantau. Banyak negara yang saya tahu, Presiden Brazil memberitahu kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta, kita alhamdulillah. Dalam 1 tahun kita mencapai 30.000. Memang kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan, ojo ngoyo yang penting, baik pelaksanaannya. 3,1 ini, bukan tanpa kekurangannya, ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik penuasi dari 1.400.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi kalau tidak salah. Kekurangannya adalah atau katakanlah angka yang saya itu adalah mungkin sekitar 0,27, yang berarti 9,99% berhasil. Jadi saya kira dalam sepanjang usaha manusia hampir, dipina ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar, yang zero error, zero defect. Sangat-sangat sulit ya, walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi. Tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan, harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih, juga dengan sabun, tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita, karena namanya anak-anak mungkin dia merasa sudah dicuci atau di apa dan sebagainya. Ya mungkin kita harus sekarang, kepala BGN mungkin sudahlah dibagi aja sendok. Yang sederhana, ya tidak apa-apa. Ya kan saya kira sendok itu tidak terlalu mahal ya, walaupun saya tahu kebiasaan. Rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Nah, tapi ini kadang-kadang ya ini kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua, tidak boleh malas untuk mengingatkan. Saudara-saudara selain itu ya, 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita, setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun pada hari ulang tahun dia. Dan ini mampu kita untuk bisa mencegah di saat dini, supaya nanti biaya pengobatan lebih kurang kalau kita tahu dari dini kekurangan penyakit rakyat kita. Walaupun ini juga mentabani suatu PR yang sangat besar bagi kita karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini, sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi, di penyakit gigi sebagian besar. Artinya bahwa sekarang ya kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak. Padahal kita tahu dokter umum saja, kita kekurangan. Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter, kita kekurangan di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis juga. Ribuan spesialis yang kita kurang. Ini PR dan ini tidak hanya kita. Hampir semua negara yang saya kunjungi saya minta, pendapat pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter. Dan tentunya negara yang kaya, dia bisa ambil dokter dari negara-negara yang kurang kaya. Lulusan dari mana-mana ya tergiur karena Inggris kekurangan dokter sangat banyak. Dia ambil dokter dari mana-mana, Jerman, Eropa Barat, Amerika. Dokter perawat diambil dari mana-mana. Dia mampu bayar sangat tinggi.
Ini jadi masalah bagi kita artinya. Kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan, berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran yang ada pun. Harus ditambah jumlah mahasiswanya, dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa, mungkin LPDP prioritasnya, antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran. Juga kita sudah berhasil, dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166, sekolah rakyat sudah beroperasi, ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait. Saya berharap 100 itu, di pertengahan tahun 2026 ternyata, saudara-saudara berhasil beroperasi. Justru di tahun 2025, sekarang 1594 siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2 yang tadinya banyak yang tidak sekolah, sama sekali ya ada yang bantu, orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan, sekarang sudah bisa bersekolah. Di sekolah rakyat memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin kita mau potong itu, anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin, ya tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini, paling tidak dilihat kelompok elit, tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Mereka bisa digolongkan di invisible people. Kita berharap kalau kita tidak lihat penderitaan mereka, mereka tidak menderita padahal keliru, justru kita tidak lihat, kita tidak bisa merasakan apakah ini cukup usaha, pasti tidak cukup. Tapi minimal kita berusaha, minimal kita berupaya, ya kan? Kalau tidak bisa membantu banyak orang, kita bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa membantu berapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do, and we can do if we want to. Saudara-saudara, kalau insya Allah saya percaya akan berdiri 500 sekolah ini, saya percaya itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin, karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah, dapun siswa SD, SMP, SMA, dan seterusnya SMK. Saudara-saudara, ini sekolah rakyat, kita juga membangun sekolah unggulan rencana kita, 10 sekolah unggulan, ini anak-anak terpintar. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan, sekolah kita beri harapan, tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari, unggulan-unggulan, anak-anak terpintar, Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan, supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Kita ingin Indonesia unggul di bidang sains dan teknologi, masa depan hidup Indonesia, masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21. Ditentukan oleh sains dan teknologi. Kita butuh anak-anak pintar, kita butuh insinyur-insinyur, profesor-profesor ahli, matematika ahli, di semua bidang teknologi, kita negara yang sangat kaya. Kita punya mineral kritis, kita punya mineral yang disebut rare earth. Tapi kita harus punya para ilmuwan, para scientist, para experts, pakar yang mampu mengelola kekayaan kita. Kita tidak boleh dibohongi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda, dan ini rencananya 10, dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah. Itu yang sudah ada. Mau ikut berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya IB internasional, bakalariat sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas. Manapun di dunia yang terbaik, kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak. Kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia, Harvard, Mid, Oxford, dan sebagainya.